Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya D. Ivanka Putri dengan NIM B119161 kelas D Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai hukum perdagangan internasional pada bab ketiga, yaitu sumber hukum perdagangan internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Ardianto SH.MH. Selamat menyaksikan. Keterkaitan antara hukum perdagangan internasional dan hukum internasional membawa konsekuensi bahwa sumber hukum internasional yang dikenal dalam lapangan ini yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka atau doktrin. Juga dapat diadopsi sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional. Di samping keempat sumber hukum tersebut, khusus dalam bidang hukum perdagangan internasional, terdapat satu bidang hukum lainnya yang juga berperan penting dalam mengatur transaksi perdagangan internasional. Hukum kelima ini adalah hukum nasional. 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari 2 pihak atau negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang serat guna mempercepat transaksi perdagangan. Yang kedua adalah perjanjian regional, adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Dan yang ketiga adalah perjanjian bilateral, adalah perjanjian yang hanya mengikat 2 subjek internasional, yaitu negara atau organisasi internasional. A. Daya mengikat perjanjian perdagangan internasional. Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. B. Isi perjanjian. Perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal berikut, yaitu liberalisasi perdagangan, integrasi ekonomi, harmonisasi hukum, unifikasi hukum, dan model hukum dan legal. C. Standar internasional adalah norma-norma yang diisyaratkan untuk ada di dalam perjanjian internasional, yang merupakan syarat penting di dalam tata ekonomi internasional, serta syarat suatu negara untuk berpartisipasi di dalam transaksi ekonomi internasional. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Minimum standar atau equitable treatment, 2. Most favored nation clause, 3. Adalah equal treatment, dan keempat adalah preferential treatment. D. Resolusi-resolusi organisasi internasional. Dewasa ini, berbagai organisasi internasional acap kali pula mengeluarkan keputusan-keputusan berupa resolusi-resolusi yang sifatnya tidaklah mengikat. 2. Hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para dagang. Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum. Kekuatan mengikat karena kebiasaan praktik perdagangan ini sebenarnya juga diakui oleh berbagai hukum nasional. Hukum Indonesia misalnya mengakui praktik kebiasaan ini dalam pasal 1339 tentang akibat suatu perjanjian. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. 4. Putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sedangkan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka, dalam hal ini di bidang hukum perdagangan internasional. Peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan, doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum. 5. Kontrak. Kontrak adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
dalam pembuatan kontrak terdapat perbatasan-perbatasan, yaitu bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Yang kedua adalah status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Dan yang ketiga adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. 6. Hukum nasional. Peran hukum nasional sebenarnya sangat luas dari sekedar mengatur kontrak dagang internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif, artinya apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.